warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Idrak, saya dari kelas A Akuntansi. Ingin menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam menangani intoleransi di Indonesia. Dalam Pancasila sebagai landasan ideologi, Pancasila merupakan landasan ideologi dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khususnya bertentangan dengan tiga sila utama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia. Sila ketuhanan yang berarti kita harus mempercayai dan mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan sifat kasih sayang, menolak kekerasan dan toleransi. Gerakan radikalisme dan toleransi sangat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Berikutnya UUD RI 145 sebagai landasan konstitusional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 145, salah satu tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Keberadaan gerakan radikalisme dan terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan seluruh warga bangsa. Negara wajib melindungi warganya dari segala bentuk ancaman kelompok radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan dan terorisme. Penanaman nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 145 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan bisa memberikan imunitas atau kekebalan terhadap warga-warga untuk tidak terpengaruh dengan paham-paham kelompok radikal yang menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Pada awal kemerdekaan berdirinya negara Indonesia tidak didasarkan karena kesamaan etnis, buku agama, bahasa, budaya, dan kedaerahan, akan tetapi berdirinya negara Indonesia karena sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adanya keinginan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa dalam sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal itu juga diperkuat dalam lembaga negara, lambang negara, burung Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika yang berarti beda-beda tetapi dalam satu kesatuan juga. Keragaman etnis, suku, agama, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk kita terpecah belah sebagai sebuah bangsa. Kemudian ada ketahanan nasional sebagai landasan operasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah kaulen dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara keseimbangan, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Keberhasilan implementasi nilai Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi gerakan radikalisme dan terorisme akan mampu memperkuat pertahanan nasional. Selanjutnya, implementasi nilai Pancasila. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan, atau motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Jadi, implementasi nilai Pancasila adalah sebuah proses penerapan ide, konsep, kebijakan untuk menerapkan atau
mengaplikasikan 5 nilai Pancasila dalam kehidupan individu sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Kemudian radikalisme, munculnya perilaku radikalisme yang cenderung mengarah kepada kekerasan ekstremise dari kelompok-kelompok keagamaan, pada dasarnya merupakan sebuah tindakan menyimpang dari sebuah pemahaman teks menjadi sebuah tindakan sosial. Kemudian terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, teror merupakan reaksi jahat yang dipandang lebih jahat oleh pelaku sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, dapat dikelompokkan dalam kejahatan balas dendam. Kemudian ada aksi-aksi radikalisme. Aksi-aksi radikalisme berdampak dan mengancam ketahanan nasional kita, khususnya pada Pancagantra, yaitu ancaman terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ancaman terhadap keutuhan politik. 3, stabilitas perekonomian terganggu. 4, sosial budaya. Dan 5, pertahanan dan keamanan. Kesimpulan dari materi ini, munculnya aksi-aksi radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan ideologi Pancasila, keutuhan NKRI. Ideologi radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan, teror, menembak, ancaman, kebencian telah menimbulkan instabilitas politik dan keamanan, mengganggu perekonomian Indonesia karena membuat investor luar takut datang dan berinvestasi, jatuh nilai tukar rupiah, dan tidak jaminan kepastian hukum dan keamanan, serta mengancam kesatuan Republik Indonesia. Sekian itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.